Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Yosua Renja, mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Bimbingan Konseling dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi di sini saya akan mereview materi manajemen konseling sekolah, di mana saya diampu oleh Bapak Afan Yusra MPD. Baiklah, langsung saja saya mereview materi yang akan saya berikan. Kegunaan MK Layanan Manajemen Konseling Sekolah. Mata kuliah ini mengkaji lebih dalam tentang analisis intensif mengenai manajemen konseling di sekolah, mengikuti konsep manajemen konseling, perencanaan program bimbingan konseling, pelaksanaan bimbingan konseling, dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan konseling. Mengasah kemampuan mahasiswa menelaah secara interdisipliner mengenai manajemen bimbingan dan konseling di sekolah, dan mempersiapkan kemampuan mengenai konseling yang berwawasan, dan mengelola dan memanajemen program bimbingan dan konseling, dan memfasilitasi mahasiswa memahami, menghayati, dan terampil mengaplikasi, merefleksikan tentang manajemen konseling di sekolah. Dalam manajemen, khususnya manajemen bisnis, biasanya menggunakan analisis SWOT dan analisis kebutuhan. 1. Analisis SWOT. Metode analisis SWOT biasa dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar, yang bermanfaat untuk melihat suatu topik atau suatu permasalahan dari 4 sisi yang berbeda. Hasil dari analisis biasanya berupa arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan dari segi peluang yang ada sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman. 2. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pelayanan untuk menetapkan media yang tepat dan relevan dalam mencapai tujuan pelayanan atau goals and objective yang mengarah pada pencapaian dan perkembangan. Prosedur penyusunan program BK komprehensif. 1. Perencanaan program. Penyusunan program bimbingan konseling di sekolah atau madrasah dimulai dari kegiatan asesmen atau kegiatan mengidentifikasi masalah-masalah yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program tersebut. 1. Rasional. Rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program sekolah atau madrasah. Ke dalam rumusan ini dapat menyangkut konsep dasar yang dipergunakan, kaitannya dengan bimbingan konseling dengan pembelajaran atau implementasi kurikulum, dampak perkembangan IPK dan sosial budaya terhadap gaya hidup masyarakat, dan hal-hal yang dianggap relevan. 2. Dasar hukum. Dasar hukum yang dicantumkan adalah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang meliputi dasar hukum tingkat pemerintah, daerah, hingga satuan pendidikan. 3. Visi dan misi. Pada bagian ini dikemukakan visi dan misi program BK yang disesuaikan dengan visi dan misi di sekolah. Visi merupakan gambaran yang dicita-citakan untuk diwujudkan program BK bagi konseli berdasarkan visi sekolah. Sedangkan misi merupakan tugas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi program BK bagi konseli. 4. Deskripsi kebutuhan. Rumusan hasil penilaian kebutuhan peserta didik dan lingkungannya ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik. Rumusan ini tidak lain adalah rumusan tugas-tugas perkembangan, yakni standar kompetensi kemandirian yang disepakati bersama. 5. Tujuan. Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik setelah memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. 6. Komponen program. Komponen program meliputi komponen pelayanan dasar, komponen pelayanan responsif, komponen perencanaan individual, dan komponen dukungan sistem atau manajemen. 7. Bidang layanan. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan, yaitu memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. 8. Rencana operasional. Rencana kegiatan adalah uraian detail dari program yang menggambarkan struktur isi program, baik kegiatan di sekolah atau madrasah maupun di luar sekolah, atau madrasah, untuk memfasilitasi peserta didik mencapai tugas perkembangan atau kompetisi tertentu. 9. Pengembangan tema atau topik. Tema ini merupakan rincian lanjut dari kegiatan-kegiatan yang diidentifikasikan yang terkait dengan tugas-tugas perkembangan. Tema atau topik merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. 10. Rencana evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Sarana prasarana. 1. Ruang BK. 2. Fasilitas. 12. Anggaran biaya. Rencana anggaran untuk mendukung implementasi program dinyatakan secara cermat, rasional, dan realistik. Pelaksanaan program BK komprehensif. Strategi pelaksanaan program untuk masing-masing kompeten pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pelayanan dasar. 1. Bimbingan kelas. 2. Bimbingan orientasi. 3. Bimbingan informasi. 4. Bimbingan kelompok. 5. Pengumpulan data. B. Pelayanan responsif. Konseling individual dan kelompok. 2. Referral atau rujukan alih tangan. 3. Kolaborasi dengan guru mata pelajaran. 4. Kolaborasi dengan orang tua. 5. Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah. 6. Konsultasi. 7. Bimbingan teman sebaya. 8. Konferensi kasus. 9. Kunjungan rumah. C. Perencanaan individual.
Konselor membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu yang menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangan atau aspek pribadi, sosial, belajar dan karir. D. Dukungan sistem. 1. Pengembangan profesi. 2. Pengembangan program. Pengembangan RPLBK. RPLBK dikembangkan berdasarkan kalender kegiatan bimbingan yang telah disusun. Setiap kegiatan atau topik layanan dibuat RPLBK. Prosedur evaluasi program bimbingan dan konseling. Pelaksanaan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling mencakup 5 tahap, yaitu A. Menentukan tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling. B. Menentukan kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi merupakan patokan yang dapat digunakan untuk menilai atau kegiatan aktivitas. Artinya berdasarkan kriteria tersebut, suatu kegiatan atau program dapat dikatakan berhasil atau belum berhasil. C. Memilih instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang dipilih untuk dijadikan dalam pengumpulan data, tujuan dan jenis data yang dikumpulkan. D. Analisis data. Data yang telah terkumpul dengan berbagai instrumen pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan analisis data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. E. Pembuatan laporan. Berdasarkan analisis data, maka selanjutnya disusunlah laporan pelaksanaan penilaian proses dalam bimbingan dan konseling. Dalam laporan membuat deskripsi, analisis hasil, dan pengambilan keputusan. 1. Deskripsi hasil, yaitu upaya untuk memberikan gambaran hasil penilaian proses yang telah dilaksanakan pada tahap analisis data. 2. Analisis hasil, yaitu gambaran pencapaian yang sudah ada dalam deskripsi tersebut. Hasil yang diperoleh pada deskripsi kemudian dibandingkan dengan kriteria sehingga dapat diketahui. 3. Pengambilan keputusan, yaitu suatu proses untuk menentukan pada aspek apa dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang perlu diperbaiki. Akuntabilitas bimbingan dan konseling. 1. Prosedur evaluasi hasil bimbingan dan konseling. Penilaian hasil ditunjukkan kepada perolehan peserta didik yang menjalani layanan. Satu perolehan ini diorientasikan pada A. Pemahaman yang baru diperoleh melalui layanan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas. B. Perasaan positif sebagai dampak dan proses dan perubahan materi yang diperoleh melalui layanan seperti perubahan. C. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa sesudah pelaksanaan layanan dalam rangka mewujudkan upaya lebih lanjut pengentasan masalah yang dialaminya. D. Respon peserta didik, personil sekolah, orang tua, masyarakat, dan yang lain. E. Perubahan kemajuan peserta didik dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan konseling. Prosedur pelaksanaan evaluasi hasil bimbingan dan konseling yaitu sebagai berikut. A. Menentukan tujuan evaluasi. Langkah pertama dalam pelaksanaan bimbingan dan hasil program bimbingan dan konseling adalah penentuan tujuan, karena dengan tujuan yang jelas akan digunakan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau belum tercapai. B. Menentukan kriteria penilaian. Setelah langkah penetapan tujuan, maka selanjutnya adalah menentukan kriteria penilaian. Kriteria merupakan standar yang digunakan untuk membandingkan antara harapan dan kenyataan atau untuk mengetahui kesesuaian antara kriteria dengan kompeten dan indikator. C. Memilih instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang dipilih untuk digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan tujuan dan jenis data yang dikumpulkan. D. Analisis data. Data yang telah terkumpul dalam berbagai instrumen pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan analisis data baik secara kuantitatif maupun kualitatif. E. Pembuatan laporan. Berdasarkan analisis data, maka selanjutnya disusunlah laporan penilaian yang hasil bimbingan konseling. Dalam laporan membuat deskripsi, analisis, dan pengambilan keputusan. 1. Deskripsi hasil. 2. Analisis hasil. 3. Pengambilan keputusan. 2. Akuntabilitas bimbingan konseling. Pengertian akuntabilitas secara umum. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip mendasar dalam penyelenggaraan atau tercapai sebuah pemerintahan atau lembaga yang baik. 3. Akuntabilitas dalam bimbingan konseling. Menurut Brown dan Trusty 2005, evaluasi dan akuntabilitas merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dihindari menuju tercapai tujuan program konseling dan efektif yang efisien. 4. Tujuan dan manfaat akuntabilitas dan bimbingan konseling. Penerapan akuntabilitas dan bimbingan konseling memiliki beberapa tujuan. 1. Menghubungkan program konselor sekolah dengan potensi akademik para siswa. 2. Memantau perkembangan siswa dan mengurangi kesenjangan prestasi siswa. 3. Untuk menilai dan mengevaluasi program, konselor perlu melihat keefektifan program bimbingan konseling. 4. Untuk memperlihatkan keefektifan program konseling sekolah, konselor sekolah mengungkapkan atau mengomunikasikan data dan manfaat. Penerapan akuntabilitas. 1. Akuntabilitas memungkinkan konselor memiliki data spesifik untuk digunakan dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan bidang-bidang program. 2. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk memperlihatkan siswa bagaimana bertumbuh dan berkembang melalui program tersebut. 3. Informasi yang diperoleh melalui asesmen disampaikan kepada semua stakeholder, termasuk siswa dan orang tua. 5.
Komponen akuntabilitas dan bimbingan konseling. Komponen akuntabilitas adalah menerima tanggung jawab komunikasi, penjelasan kepada stakeholder, umpan balik, dan perbaikan program. Itulah hasil materi review dari manajemen konseling sekolah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat malam. Terima kasih.